Bapak Ibu, mari kita perhatikan Pengkhotbah 7, 21, 22. Pengkhotbah pasal 7 ayat 21 dan 22. Kita perhatikan ayat-ayat ini. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama ayat ini. 2 dan 3. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengetuki engkau. Karena hatimu, ayat 22, karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap mengutuki orang-orang lain. Brother sister, simpan ayat itu. Saya ingin pergi untuk mengutip sebuah pernyataan yang diucapkan oleh salah seorang triliuner yang masih hidup. Dan dia memiliki kekayaan dalam jangka waktu yang lama, menempati posisi nomor 1, kadang-kala bergeser ke nomor 2, Warren Buffett. Seorang pemain saham yang sangat ternama. Dia berkata seperti ini, you will continue to suffer if you have an emotional reaction to everything that is said to you. Oke, baik, saya terjemahkan supaya lebih mudah. Anda akan terus menderita jika Anda memiliki reaksi emosional terhadap semua yang dikatakan kepada Anda. Oke, perhatikan kata-kata berikutnya. Dia berkata seperti ini, true power is sitting back and observing things with logic. Tadi rupanya saya quotes karena saya ambil dari internet, ada perkataan yang keliru di situ. Tadi pagi saya bilang with magic, ternyata terjemahan yang benar saya lihat ulang, istri saya mengkonfirmasikan kepada saya, ialah with logic. Nah, saya terjemahkan aja Bapak Ibu. Begini, dia terjemahkan begini. Kekuatan sejati adalah duduk dan mengamati hal-hal tersebut dengan akal budi. Perhatikan, kekuatan sejati adalah pengekangan. Dan dia lanjutkan, jika kata-kata mengendalikan Anda, itu artinya semua orang bisa mengendalikan Anda. Dia bilang, bernafas dan biarkan hal-hal itu berlalu. Nah, mari saya beritahu sebuah kebenaran ini Bapak Ibu. Dalam hidup ini kita akan banyak kali mendengarkan kata-kata yang menyakiti kita. Banyak di antara kita yang kemudian menjadi terluka. Dan luka itu Bapak dan Ibu meninggalkan bekas yang dalam sebagai sebuah proses luka. Dan banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa luka itu kemudian membuat orang menjadi menderita. Nah, Warren Buffett menyampaikan bahwa jika Anda membiarkan luka itu terus ada dalam hidup Anda tidak menyelesaikannya, maka yang terjadi ialah Anda akan berujung kepada penderitaan, Anda akan berujung kepada kesakitan secara tubuh, jiwa, dan roh. Dan karena itu, rekomendasi yang Buffett katakan, jika orang mengatakan hal yang buruk tentang Anda, yang pertama, tarik nafas. Lalu yang kemudian, tarik nafas ke dalam tubuh Anda, buang itu, dan biarkan itu pergi dengan nafas Anda. Bapak Ibu, Anda perhatikan. Alkitab berkata bahwa juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang. Berapa banyak di antara Anda yang terus saja memperhatikan apa-apa yang orang katakan tentang Anda. Dan itu kemudian menyebabkan Anda bereaksi secara emosional. Dan itu menyebabkan Anda mengalami banyak penderitaan. Brothers sisters, Anda perhatikan, saya ingin memulai dengan memberikan sebuah cerita kepada Anda. Bapak Ibu, di dalam tubuh kita yang jasmani ini ada banyak tanda-tanda luka. Beberapa di antara Anda punya luka di area tertentu. Beberapa Anda punya luka di area tertentu. Saya punya beberapa luka yang tidak mungkin hilang dari tubuh saya. Salah satunya ini. Mana ini ya? Ini. Ada di sini ya? Sini atau ini ya? Nggak tahu, saya ada lupa ini kayaknya. Ini Bapak dan Ibu Anda tahu. Kita nakal pada masa itu di kampung ini, ceritanya di kampung. Saya pergi ke sungai. Pergi ke sungai dengan teman. Dan ya kita ambil udang lah. Ambil udang. Nah Bapak Ibu, di kampung saya itu ada air yang cukup dalam. Kalau musim hujan itu benar-benar melimpah. Dan saya naik di atas pohon yang sangat tinggi. Saya pikir mungkin 5 kali tinggi dari ini. Dan Anda harus tahu bahwa saya perenang yang sangat baik. Ya. Dan zaman itu saudara saya bisa koprol, salto, dan sebagainya. Jatuh di bawah. Dan jatuhnya agak kepleset sedikit saudara. Dan ini dampaknya di sini. Nah, luka, Bapak Ibu, luka kalau kita tidak biarkan ini dengan baik, luka itu akan berbekas.
Nah, banyak orang yang membiarkan luka tinggal dalam hidupnya, dan itu bukan cuma bekas, tapi itu menimbulkan problem dalam hidup ini. Anda perhatikan apa yang dikatakan oleh Ben Fitzgerald. Dia berkata, if you don't cross the bridge of offense, you will never leave the land of pain. Jika kamu tidak menyeberangi jembatan penghinaan, kamu tidak akan pernah meninggalkan tanah sakit hati. Bapak Ibu, Anda harus tahu bahwa penghinaan itu seperti sebuah jembatan, ya, sebuah jembatan. Nah, jika Anda tidak seberangi itu dan Anda membiarkan itu, maka Anda tetap hidup di dalam sebuah tanah sakit hati. Mari saya beritahu kebenaran. But jika Anda seberangi jembatan itu, di seberang sana ada sebuah tanah yang bernama the land of breakthrough, tanah terobosan. Jika Anda seberangi tanah itu, artinya gini, Anda bisa deal dengan semua yang terjadi. Maka saya garansi kepada Bapak dan Ibu, as a man of God, bahwa di depan sana bukan lagi land of pain, tapi land of breakthrough akan di depan kita. Amen. Amen. Bapak Ibu, dari pernyataan itu sebenarnya kemudian judul ini saya ambil. Lukas 17 ayat pertama, mari Anda perhatikan sebuah gambar akhir zaman yang sungguh-sungguh sangat mengagetkan saya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tapi celakalah orang yang mengadakannya. Terjemahannya agak sedikit kacau. Perhatikan kata-kata, saya terjemahkan dengan lebih baik. Then he said to the disciples, it's impossible that no offenses. Kira-kira begini Bapak dan Ibu. Saya terjemahkan ya. Saya terjemahkan bebas kepada Anda. Tidak mungkin dalam hidup ini tidak ada penghinaan, tidak ada sakit hati, tidak ada kesalahan, tidak ada penyerangan. Tidak mungkin. Perhatikan, Yesus berkata, it is impossible that no offenses. Tidak mungkin akan ada dalam hidup ini, tidak mungkin tidak terjadi penghinaan, sakit hati, kesalahan dan penyerangan. Ketika Anda lahir baru Bapak dan Ibu, Reverend Billy Graham berkata, at the moment setiap Christ believers receive Jesus as the Lord, terima Yesus sebagai Tuhan, at the moment pada saat itu dia declare sebuah pertempuran rohani terbuka. Dan mari saya beritahu, welcome to the club. Selamat datang di klub. Selamat datang di klub itu. Anda akan memasuki tahapan di mana Anda akan dihina, Anda akan disakiti, Anda akan disalahpahami, Anda akan diserang. Cuma tergantung bagaimana Anda meresponi itu. Dear brothers and sisters, percayalah saya, anak-anak, sahabat-sahabatku yang menjadi gembala, bahwa panggilan untuk menjadi gembala itu panggilan untuk Anda disalahpahami. Panggilan untuk Anda dimaki. Panggilan untuk Anda diumpat. Panggilan untuk Anda dihina. Welcome to the club. Nasib kita sama. My spiritual Papa berkata, jika Anda mau jadi gembala, apakah itu gembala senior, gembala area, gembala cluster, gembala CSC, gembala musik, gembala prophetic dancer, gembala youth, whatever apapun nama gembalanya, dan Anda ingin disukai oleh semua orang, berhenti, pulanglah. Anda harus memilih untuk menjadi penjual es krim. Karena penjual es krim akan disukai oleh semua orang. Tapi kalau Anda menjadi gembala, Anda harus siap untuk disalahpahami, dicaci, dimaki. Yang gembala-gembala masih ingin jadi gembala? Masih menderita dengan itu? Menderita siap. Matius 24 ayat 10, perhatikan gambar akhir zaman. Anda perhatikan gambar akhir zaman. Matius 24, Yesus sementara berbicara soal peta akhir zaman. Bapak Ibu perhatikan. Bahasa Indonesia berkata seperti ini. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Terjemahannya juga agak keliru. And then many will be offended. Will betray one another. And will hate one another. Terjemahannya begini Bapak dan Ibu. Dan kemudian banyak orang akan tersinggung, akan saling mengkhianati, dan akan saling membenci. Perhatikan kata-kata ini. Dan banyak orang akan tersinggung,
Anda tahu banyak orang, many means majority. Artinya, itu benar-benar diterjemahkan menjadi mayoritas orang akan tersinggung. Mereka akan mudah sakit hati. Pertanyaannya kemudian ialah siapa mereka? Anda perhatikan Bapak dan Ibu, saya coba mencari ini, menerjemahkan siapa mereka. Apakah mereka orang yang belum percaya? Ataukah mereka Christ believers seperti Anda? Ayat 12 menerjemahkannya dengan sangat indah. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah Bapak Ibu, Alkitab itu harus menjelaskan Alkitab. Jadi jangan cari ayat referensi lain dari luar, dalam konteks di luar bisa. Tapi Anda harus mencari jawaban dari ayat itu. Kata kasih yang dipergunakan itu ialah agapau. Agapau ialah kasih Kristus. Jadi sebenarnya Alkitab beritahu kepada kita bahwa orang-orang yang mayoritas tersinggung itu mereka yang telah mengalami kelahiran baru, mereka orang percaya, mereka sudah basah roh, mereka sudah melayani, mereka memimpin pujian, mereka sudah datang ke gereja, mereka sudah melakukan proses melewati kelas training and equipping. Mereka adalah orang-orang yang mayoritasnya akan gampang tersinggung. Ya, kecil sekali ya. Haleluya. 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 Rupanya seperti itu. Makanya kan kita lihat kan, kok melayani tiba-tiba hilang. Kok tiba-tiba tidak mau datang lagi. Kok tiba-tiba kucewa. Anda tahu kucewa? Kucewa itu engkaunya kecewa. Itu ya tete nenek moyangnya kecewa. Haleluya. Glory to the God. Bapak Ibu. Karena itu kita diperintahkan untuk menjaga hati kita dengan berhati-hati. Dia brothers sisters. Banyak orang akan gampang tersinggung, gampang marah, gampang terluka dan sebagainya. Ayo come on, jaga hati kita. Bapak Ibu Anda perhatikan, isu kehidupan kita itu mengalir dari hati. Come on, brothers sisters. Seluruh isu kehidupan kita dimulai dari hati. Kita harus jaga hati kita secara sungguh-sungguh. Kita tetap harus on fire, burning for Him, terbakar untuk Dia, bergairah untuk Dia. Dan mari saya beritahu sebuah kebenaran ini. Luka itu akan menyebabkan Anda kehilangan api dalam hati. Nah dia brothers sister dengar ini. Luka itu sebuah senjata yang paling ampuh yang iblis pakai di akhir zaman untuk melukai dan menjerat banyak orang percaya. Nah, kata luka Bapak Ibu saya selidiki dari Alkitab muncul dari akar kata Yunani skandalizo. Skandalizo Bapak Ibu diambil dari konteks perangkap burung yang dipakai. Jadi skenarionya begini Bapak Ibu. Anda perhatikan saya. Selalu saja Tuhan akan mengizinkan kita untuk mengalami luka. Tetapi luka ini adalah sebuah jerat. Iblis menjerat kita dengan luka. Sebab iblis tahu bahwa jika kita terluka, maka yang terjadi seperti penjelasan di bagian awal. Make sense? Anda bisa nangkap ini? Bisa nangkap ini? Oke, Anda belum nangkap. Beberapa orang cuma menganggap begini, beberapa orang... Oke, bisa nangkap ini? Bapak Ibu, luka itu jerat. Bapak Ibu sangat mudah di kampung saya kalau mau nangkap babi, mau nangkap burung itu gampang. Anda bikin aja umpan dari apa itu? Anda tahu yang dipakai gitar itu senar ya, dipakai gitar. Itu dulu kalau Anda pergi ke pantai lebih, Anda akan temukan nelayan yang punya itu senar itu yang besar-besar itu. Nah itu dipakai itu. Nah biasanya Bapak dan Ibu gampang. Untuk itu taruh aja potongan-potongan daging dan dibuatlah tali yang kemudian menjerat. Jadi ketika babi cium, ketika burung cium itu burung datang dan dijerat. Mari saya beritahu kebenaran ini. Banyak di antara Anda yang terjerat dengan jeratan luka batin. Nah brother sister sangat mengagetkan. Mari saya beritahu sebuah kebenaran yang sangat indah. Sebagian besar kita itu terluka
dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Dia sitting, dia duduk di samping kita di gereja. Dia ada dengan kita di rumah kita. Itu papa, itu mama, itu anak. Orang-orang yang terdekat melayani dengan Tuhan bersama-sama dengan kita. Perhatikan Mazmur 55 ayat 12-14. Mazmur 55 ayat 12-14. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Orang banyak berkata seperti ini kepada pastor ini, Pak Henry, kalau orang yang jauh yang menyakiti hatiku, itu tidak masalah Pak. Tapi yang menyakiti aku itu Pak, aduh Pak, itu anggota CSC saya. Kami setiap Jumat minggu keempat pergi makan ikan bakar di Pantai Biaung Pak. Bapak Anda tahu sakitnya itu Pak sampai ke sini. Perhatikan, kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadapku, aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi, perhatikan kata ini, tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan kepercayaanku. Anda perhatikan itu sohib. Kamu yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Oh, rupanya itu teman paling dekat dengan David. Saya menarik ayat ini dan saya perkirakan ini Yoab. Pahlawan perangnya. Tapi juga ada terjemahan yang lain berkata bahwa ini adalah sahabat-sahabat terdekat dia yang lain. Bapak Ibu Anda perhatikan ini orang terdekat. Nah, skenarionya ialah orang-orang yang paling dekat dengan kita itu yang Tuhan pakai untuk menyakiti kita. Amennya mudah-mudahan mengerti. Bapak Ibu, 20 tahun ini saya punya 1.001 juta alasan untuk bisa terluka. Saya punya 1 juta alasan untuk bisa marah dengan banyak orang. Tapi ujung dari semua itu ialah Anda harus tahu bahwa jika kita terluka, maka yang terjadi ialah kemudian kita akan mengalami banyak hal seperti yang terjadi. Coba lihat samping kiri kanan sebentar. Beritahu terima kasih karena kamu pernah melukai saya. Beritahu, terima kasih. Kalau istri-istri bilang kepada suami terima kasih, kamu paling banyak melukai saya. Haleluya. Terima kasih. Memang agendanya seperti itu. Mari Anda perhatikan Amsal 18:19 ini yang saya takutkan sepanjang hidup saya ketika saya mengerti kebenaran ini. A brother offended is harder to win than a strong city. Terjemahannya saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Itu bukan dihianati, ya. Saudara yang tersinggung itu saudara lebih sukar dihampiri daripada kota yang kuat. Dengar ini baik-baik. Dengar baik-baik. Come on brothers sisters. Setiap kali Anda terluka dengan seseorang, setiap kali Anda membiarkan luka tinggal dalam hati Anda, maka seluruh kubu pertahanan di dalam kehidupan Anda itu roboh. Perhatikan konteks ini, ingat Old Testament konsep. Seluruh kota di perjanjian lama itu harus dibentengi dengan namanya tembok kota. Perhatikan, Yosua tidak bisa invasi masuk ke Yeriko sebelum mereka harus menyelesaikan 7 hari putaran yang profetik itu untuk menghancurkan tembok kota. Nah, mari kebenaran ini saya gali lebih dalam kepada Anda. Setiap kali kita terluka, maka seluruh kubu pertahanan Tuhan dalam hidup kita itu roboh, hancur. Itu yang menyebabkan kemudian Anda kehilangan damai sejahtera. Iblis attack Anda. Itu yang kemudian Anda menjadi sakit kepala. Itu yang kemudian menyebabkan Anda pergi ke penyakit-penyakit yang lain. Kenapa? Semua kubu pertahanan itu hancur. Dear brothers sisters, mari saya beritahu. 1 juta alasan saya punya hak untuk tersinggung dengan banyak orang. Saya punya hak untuk sakit hati dengan banyak orang. Mari saya beritahu sebuah kebenaran ini. Dalam minggu-minggu ini ada beberapa teman yang mengirimkan pesan kepada saya tentang peristiwa-peristiwa
yang sungguh-sungguh mengagetkan kita. Anda tahu apa yang saya jawab? Berita beberapa orang yang pernah ada di sini, kemudian ya ada peristiwa-peristiwa yang sangat tidak menyenangkan. Saya jawab kepada mereka dengan sangat singkat. Mari kita berdoa dan berhenti berbicara. Berapa di antara Anda terima itu? Ada orang yang kirim pesan saya tidak jawab, tapi karena itu anak-anak dalam rumah saya jawab cuma 2 kali. Bapak Ibu, satu kali saya ada di Singapura membawa seorang teman. Dia dulu di rumah ini, lalu dia pindah ke Jakarta. Dan saya ajak dia untuk mengikuti Kingdom Invasion. Sebenarnya dia yang meminta saya untuk pergi Kingdom Invasion. Di dalam kamar tidur waktu kami mulai banyak bicara. Dan dia cerita sebuah peristiwa kepada saya. Dia bilang kepada saya, Dad, dia panggil saya Dedi, boleh saya cerita sesuatu? Saya bilang, oh boleh, cerita aja. Kita sharing, mumpung ada banyak waktu, kita masih istirahat. Dia bilang pada saya, Dedi, satu kali saya ini ketemu sama ada seseorang yang membina saya. Dan setiap kali ketemu orang itu, dia selalu bicara jelek tentang Dedi. Selalu. Saya bilang, oh ya, kalau begitu saya orang top dong. Orang yang suka dibicarakan itu orang top, saudara. Lalu dia bilang gini, tetapi berkali-kali saya ketemu dengan Dedi, bahkan seminggu ini kita di kamar ini, saya tidak dengar satu kata pun yang Dedi ucapkan. Berkali-kali kita sementara bicara topik yang menuju ke orang itu, tapi saya tidak pernah dengar Dedi bicara jelek tentang orang ini. Mari saya beritahu kepada Anda semua. Bapak Ibu, jika ada orang yang bicara jelek tentang siapapun, tutup mulut. Biarkan Tuhan yang beracara. Biarkan Tuhan yang beracara. Biarkan Tuhan yang melakukan itu. Jangan ambil itu di hati Anda, sebab ketika Anda mengambil itu Bapak dan Ibu, Anda akan di-attack oleh iblis dan medan pertahanan kehidupan Anda akan hancur. Jangan biarkan iblis untuk mengambil jerat itu dan menjerat kehidupan Anda. Dia brother sisters, itulah yang kemudian Yesus ajarkan dalam kehidupan kita dengan doa Bapa kami. Coba ucapkan dengan saya bersama-sama Lord's Prayer, doa Bapa kami. 1, 2, and 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Cukup, Bapak Ibu perhatikan. Setiap hari Yesus ajarkan kepada kita, itu doa yang paling sempurna untuk berdoa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Brothers sisters, kalau ada alasan kenapa Anda harus mengampuni orang yang menyakiti Anda, mengampuni orang yang melukai Anda, ialah karena satu alasan yang paling utama. Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kesalahan saudara dan saya. Mari saya buat 2 kontradiksi yang sangat tajam malam ini. Perhatikan semua hero dalam firman Allah dalam Alkitab. Dan perhatikan juga loser pecundang dalam Alkitab. Pikirkan nama-nama tentang Esau, Absalom, Ahitofel, Yudas. Dan semua mereka yang pada akhirnya kehidupan mereka berujung sangat fatal. Kebenarannya ialah mereka mulai dengan membiarkan satu luka kecil di dalam hati mereka. Mereka tidak menyelesaikan sebuah luka. Dan ujung dari semua itu, mereka gagal dalam perjalanan iman mereka. Brothers and sisters, believe me, as a pastor for 20 years, saya telah melihat raksasa-raksasa iman berjalan dengan saya 20 tahun yang lalu. Dan hari ini mereka pensiun dalam usia dini karena mereka pelihara luka. Banyak di antara mereka yang pelihara luka. Dan kalau Anda perhatikan, semua yang terjadi itu disebabkan karena mereka pelihara luka kecil yang mereka tidak selesaikan. Tapi mari, dear brothers sisters, jika Anda punya pengalaman seperti itu, berdiri dan minta kasih karunia dari Tuhan. Minta kasih karunia dari Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah saat yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Yesus Tuhan kita telah terlebih dahulu disakiti. Ikuti teladannya. Minta anugerah Tuhan. Anda pernah dengar pernyataan ini. You can be better or you can be bitter. It's up to you. Anda akan menjadi lebih baik atau Anda akan menjadi sakit hati, itu ada di tangan Anda. Pilih untuk itu. Bapak Ibu, saya suka ini. Saya bisa berdiri di sini dan menyatakan karena saya telah mengalaminya. Setiap ada peristiwa yang seperti itu, saya selalu tahu ketika Tuhan bicara. Ambil inisiatif, telepon orang itu minta maaf, say sorry.
Say sorry. Dan setelah itu Bapak dan Ibu, hidup kita akan jauh lebih baik. You can be better or you can be bitter. It's up to you, brothers sisters. Haleluya. Haleluya. Perhatikan Yusuf. Dia dihianati. Dia dijual. Dia dijual menjadi budak. Dia dipenjarakan. Untuk 17 tahun lamanya dia dianiaya. Ketika drama itu berujung pada puncak, semua saudaranya tahu bahwa ternyata Raja Mesir hari ini lagi berdiri di depan mereka. Dan itu adalah adik kandung mereka yang mereka hianati 17 tahun. Lalu mereka bilang begini, mereka mohon kasih karunia. Perhatikan apa yang Yusuf katakan. Yusuf bilang begini, kamu merancangkan yang buruk bagiku, tapi Tuhan mengubahnya untuk menjadi sebuah kebaikan agar sebuah bangsa besar diselamatkan. Selalu saja Bapak dan Ibu, di balik semua peristiwa yang buruk seperti itu ada kebaikan. Di depan kita ada the land of breakthrough yang akan kita masuki. Perhatikan Musa. Saya suka citra ini. Kemarin saya beritahu kepada anak-anak di kelas training and equipping. Bapak Ibu, Miriam dan Harun bangkit. Emangnya cuma kamu yang diurapi? Ini saudara sekandung ini saudara. Saudara ini 3 kembar yang sungguh-sungguh luar biasa. Saudara sekandung keluar dari rahim ibu. Mereka saya pikir belum ada lagi kandungan perempuan sebesar ini setelah John dan Charles Wesley. Tapi ini 3 orang bangkit sekaligus raksasa-raksasa rohani. Bumi terbelah di depan mereka. Dan Anda perhatikan Miriam berkata, memangnya cuma kamu yang diurapi? Yang diurapi di sini bukan cuma kamu. Kamu telah membawa penderitaan berkali-kali seperti itu. Berkali-kali. Anda tahu Tuhan bilang kepada Musa apa? Biarkan aku bunuh semua bangsa ini. Biarkan aku bunuh semua bangsa ini dan aku akan bangkitkan satu bangsa yang baru dengan marga Musa. Coba kalau Anda seperti itu apa yang Anda mau? Kalau saya bilang kepada Tuhan, bunuh mereka saja. Bunuh semua, termasuk anjing-anjing mereka bunuh. Lalu bangkitkan marga baru yang bernama Parera. Keren loh. Anda bisa bayangkan satu bangsa, semua rumah marga Parera. Wow, mantap sekali punya urusan tuh saudara. Sebentar, saya masukin ini dulu. Well, tolong jangan taruh mic di atas ya. Harganya 10 juta saudara. Jantung saya berdebar-debar tuh saudara. Kalau dia jatuh boom. Aduh besok hari saya harus 2 puasa lagi soalnya. 10 juta saudara. Aduh minta ampun. Tolong jangan taruh mic di situ. Oke. Brothers sisters. Anda perhatikan apa? Apa yang Musa katakan? Berkali kayak loh. Musa bilang begini. Kalau engkau binasakan mereka. Kalau engkau binasakan mereka. Apa kata bangsa-bangsa asing di luar sana? Mereka akan berkata, Allah yang kita sembah bawa kita keluar dari Mesir untuk bunuh kita di padang gurun. Lalu Tuhan bilang kepada Musa, betul juga ya apa yang kau katakan. Kadang-kala Tuhan lupa kayaknya. Lihat akhir hidupnya. Lihat Daud. Pemazmur yang sangat diurapi. Ada 1001 alasan untuk dia disakiti. Ada 1001 alasan untuk dia terluka. Anda bisa bayangkan papa mertuanya mengkhianati dia. Istrinya diberikan kepada orang lain. Lalu Anda perhatikan di akhir hidupnya. Panglima perangnya Yoab bangkit menyerang dia dengan saudaranya. Tapi kemudian perhatikan apa yang dia lakukan. Dia brothers sisters. Pikirkan tentang itu semua. Bandingkan antara yang tadi hero dan bandingkan para loser. Tapi mari saya beritahu ada sebuah pertempuran terbesar di sebuah puncak gunung paling tertinggi di gunung yang bernama Golgota. Di situ ada seorang yang dicaci maki, ada seorang yang diludahi, ada seorang yang dicambuk, ada seorang yang ditelanjangi, dikutuk, bahkan dia dilepaskan semua pakaiannya, dia telanjang. Sebuah hukuman yang paling biadab di muka bumi. Lalu ketika semua itu berlangsung, dia berkata kepada bapaknya di surga, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni mereka.
Saya suka Pak Patis gaya di belakang sana tuh. Coba lihat Pak Patis, dia lagi angkat tangan menghadap hadirat Bapa. Mesti begitu saudara. Kenapa semua diam kayak begini ya? Oh nih kemarin saya lagu yang tadi pagi. Lagu yang tadi pagi. Oke. Iya. Coba bahasa kita berdua yang kita saling mengerti. Come. Aldi, where are you? Aldi di mana? Oh, Aldi lagi di luar. Iya. Ya, dia capek sekali ya. Dia main 3 kali hari ini ya. Bukan main pelayanan 3 kali. Ada lagi. Kasih pasti lemah lembut ya. Petra bantu saya Petra. Aldi come. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bagi beri bersama-sama brothers sisters, nyanyikan lagu ini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Beri malam ini takar hati kita masing-masing. Allah mengizinkan orang-orang yang paling dekat dengan kita untuk membuat kita berjalan dalam perjalanan dengan Tuhan. Para sisters, mari Anda perhatikan bagaimana cara Allah membuat hati kita itu murni dan hidup dalam kasih yang tadi Anda nyanyikan. Bahwa kasih itu mengampuni, kasih itu sabar, kasih itu panjang sabar. Mari Bapak Ibu silakan duduk dan perhatikan Wahyu 3 ayat 18. Ayat ini sungguh-sungguh mengagetkan saya. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan,
dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Bapak Ibu, jemaat Laodikia, mereka diberkati secara finansial, secara keuangan berlimpah-limpah. Dan mereka berpikir bahwa mereka adalah jemaat yang kaya. Mereka berkata bahwa mereka tidak berkekurangan apapun. Dan itu juga yang hari-hari ini menjadi banyak tema dari para celebrity preacher. Mereka mengkhotbahkan khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga umat, menekankan kepada kekayaan dan sebagainya. Tapi Anda perhatikan, Tuhan mengeluarkan sebuah rapor tentang jemaat ini. Perhatikan ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah, brothers and sisters, Tuhan memberikan sebuah way out, jalan keluar ilahi. Bagaimana solusi untuk menyelesaikan semua yang tadi Tuhan berikan. Rapor mereka yang Tuhan bilang gini, engkau tidak dingin dan tidak panas. Perhatikan Alkitab berkata, buy from me gold refined in the fire. Ya, buy from me gold refined in the fire. Beli dari aku emas yang murni, yang dikeluarkan dari api. Brothers and sisters, emas murni di masa lalu itu dia lentur, dia lunak, dia bebas dari semua karat atau zat-zat apapun, besi, nikel dan sebagainya. Bagaimana caranya supaya tembaga itu dikeluarkan? Dia harus dibakar. Dia harus dibakar di dalam api. Baru kemudian keluarlah emas yang lentur, yang murni. Tahukah Anda Bapak dan Ibu, bahwa banyak hal dalam hidup kita ini yang belum lentur. Karena itu Tuhan kirimkan api dalam hidup kita. Apakah api? Api datang dalam bentuk yang tadi, perkataan orang yang menyakiti kita, perkataan orang yang kemudian menyinggung kita, tindakannya yang menyakiti kita. Dengan tujuan apa? Bapak dan Ibu, dengan tujuan supaya semua nikel, semua besi, semua tembaga itu keluar. Sebab tanpa itu kita tidak akan tahu bahwa area itu belum dibereskan. Jadi Anda harus berterima kasih untuk suami Anda yang menyakiti Anda. Anda harus berterima kasih untuk suami istri Anda yang menyakiti Anda. Anda harus berterima kasih untuk teman-teman CSC yang menyakiti Anda. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang nikel, segala sesuatu yang tidak murni, besi dan sebagainya ditarik keluar. Supaya Anda jadi kekristenan yang lentur, kekristenan yang kemudian bisa berdiri dan memikul beban orang lain. Bapak Ibu, kalau saya perhatikan sampai dengan tadi pagi sampai siang tadi, kurang lebih sekitar jam 1, saya harus lari masuk ke sini untuk menongolkan wajah sebentar, untuk menepuk pundak Pak Aris dan berkata, khotbah, lanjutkan pelayanan ini, saya harus keluar. Ada orang yang dilawat oleh Tuhan, manifest dari sejak pagi tadi sampai dengan tadi siang jam 1, bahkan sampai dengan jam 2 terus manifest. Karena mengapa Bapak dan Ibu? Luka di dalam hati. Dan luka itu ketika kemudian termanifestasi, teriakannya, saya ingin bunuh orang itu, saya ingin bunuh orang itu. Brother sister, setiap kali kita terluka, seluruh pertahanan kita itu roboh seketika. Dan iblis attack kita. Ujungnya pasti kanker. Percaya saya, Bapak Ibu, semua orang yang datang di sini, yang kanker, yang tumor, berawal dari sakit hati. Come on brother sisters, kalau kemudian ada orang yang menyakiti Anda harus bilang terima kasih sahabat. Engkau telah membuat segala sesuatu yang tersembunyi dalam hatiku keluar. Engkau harus berterima kasih untuk agenda itu. Brother sisters, haleluya. Beli emas dari Tuhan yang telah dikeluarkan dari dapur api. Supaya kehidupan kita menjadi lentur, menjadi indah di dalam Tuhan. Amen. Gembala-gembala, bersuka cita. Anda tabur sesuatu, Anda tidak diperhitungkan. Anda lakukan kebenaran di situ dan Anda disakiti. Bersuka cita untuk itu, karena Tuhan telah memakai mereka untuk mengubahkan kita. Haleluya. I love my words. I love my words. I love my words. Para sister, mari saya tutup di sini. Jika Anda mengalami pengalaman itu, seberangi jembatan itu dengan beberapa keputusan waktu Anda disakiti, waktu Anda diucapkan kata-kata yang buruk. Mari perhatikan beberapa nasihat kecil saya. Yang pertama, jangan respons atau bereaksi dengan jalan yang sama. Jangan meresponi dia dengan cara yang sama. Perhatikan apa yang saya ajarkan. Selalu saja ketika orang membicarakan yang buruk tentang Anda,
dan Anda mengambil sikap yang benar, tutup mulut. Bahasa Inggrisnya itu agak kasar. Shut up. Tutup mulut kamu. Ya, tutup mulut kamu. Sorry, itu agak kasar. Tutup mulut kamu. Pum. Anda tutup mulut. Mari saya beritahu, selamat datang di jembatan penyeberangan menuju tanah terobosan. Bapak Ibu, saya akan terluka dengan papa saya untuk many years. Dan setelah saya deal dengan itu, hidup saya berubah. Yang kedua, jika Allah mengizinkannya, biarkan hal tersebut terjadi. Ingat kisah, Daud harus lari keluar dengan pakaian yang ada di tubuhnya as a king. Dia harus lari karena dia dikudeta oleh putranya sendiri. Dan dia dimaki oleh Simei. Lalu Yoab bilang gini, anjing mati itu, satu kali aku melemparkan lembing dia akan mati. Lalu Daud bilang begini, biarkan saja, jangan-jangan Tuhan yang mempergunakan orang ini untuk mengutuki aku. Bapak tidak tahu bahwa dia itu gembala dan dia tahu firman, lalu Tuhan pakai dia untuk mengutuki saya. Benar tidak Pak Pendeta itu ayat? Tapi ya Tuhan pakai cara itu. Para sisters, biarkan itu terjadi. Biarkan itu terjadi. Bapak Ibu, kalau Anda mengalami seperti itu, pergi ke kamar tidur, tutup pintu, berlutut dan berterima kasih, dan doa dengan cara doa seperti yang Musa ajarkan. Doa dengan penuh kasih kepada mereka. Jangan berdoa seperti Yohanes pada masa muda. Bakar mereka dengan api-Mu Tuhan. Beberapa kali Anda berdoa dengan cara kayak gitu kan? Anda pakai cara Daud berdoa di zaman perjanjian lama. Biarlah mereka dijerat dan masuk hidup-hidup di dalam liang kubur. Doa-doa Daud kayak begitu kan, ketika dia disergap, dia berdoa seperti itu kan. Tapi Yesus kan ajar jalan yang lain kan. Yesus mengajar apa? Jalan yang terbalik. Brother sisters, yang ketiga Anda perhatikan. Ambillah jalan rendah. Ambillah jalan rendah. Anda tahu, jalan tinggi dalam hidup ini ialah Anda harus menang untuk semuanya. Mari saya rekomendasikan ini, brother sisters, ambil jalan rendah. Jalan rendah itu jalan mengampuni. Bapak Ibu, jangan berdiri berhadapan-hadapan dengan musuh. Saya beritahu, cara yang paling terbaik ketika musuh lagi menyerang, Anda harus tiarap. Saya waktu Anda tiarap, itu anak panah tidak akan pernah menyentuh Anda. Saya telah berdiri 20 tahun ini, dan saya telah melihat ketika semua terjadi, saya tiarap. Dan pada saat tiarap, tidak ada musuh satupun yang bisa mengenai kita. Ada kesalahan yang kita harus perbaiki. Allah memperbaiki di dalam semua proses itu. Tapi waktu kita mengampuni, kita memilih jalan kemenangan. Kita akan memasuki sebuah pergumulan baru yang kemudian berkenan dalam Tuhan. Yang berikut, jika Anda disakiti, jangan menyangkal hal tersebut, tetapi mintalah anugerah. Selalu saja ada anugerah. Have mercy on me, Lord. Have mercy on me, Lord. Berikan kasih karunia kepada saya untuk bisa mengampuni papa. Berikan kasih karunia kepada saya untuk bisa mengampuni suami saya. Berikan kasih karunia kepada saya untuk bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti hati saya. Di gereja ini kita menyaksikan ratusan orang telah dibebaskan. Ribuan orang telah datang dan mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mereka dibebaskan. Anda tahu Bapak dan Ibu, perhatikan. Kalau orang sulit tersenyum, itu dia belum bisa mengampuni. Tapi lihat orang yang mudah tersenyum, itu Yesus sudah di hatinya. Apa saja dia pasti senyum. Lalu yang terakhir, stay strong. Stay strong. Tetaplah kuat. Tetaplah kuat. Tetaplah kuat. Tetaplah kuat. Mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Kalau Anda laki-laki, lakukan seperti ini. Kalau Anda laki-laki, kalau Anda perempuan, sesama jenis, lakukan seperti ini.
Kalau suami istri boleh lakukan, yang tidak murim boleh lakukan. Tepuk pundaknya. Dan beritahu, terima kasih. Kamu telah menyakiti saya. Kamu sudah mengucapkan film saya. Terima kasih. Kamu telah menyakiti saya. Beritahu kepada dia, terima kasih. Kamu jadi Allah Tuhan bagi saya. Beritahu, terima kasih kamu jadi Allah Tuhan bagi saya. Kasih. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti